faktor usia itu berubah. Kenapa? Pikiran berubah. Aku kan wis tak leh di Mekah mau kate ngaji. Menjaga terus kakoban. Beda dengan misanan kula ning Lima suaminya. Di pengajian di Gari Zamzam. Tadi dulu oh lah Rasulullah. Tapi akeh santri sini. 4.000. Aku penontonnya 4.000 tak di. Masyaallah. Niki, ya perkenalkan dulu. Assalamualaikum. Ini ada apa? Pak apa? 5.000. Saya Gus Ali Muhammad Ali. Ngapunten nggih. Ariyat Majelis 6.000. Kalau ada yang bertanya-tanya tentang fikih atau apa? Aku tak semuanya dulu ya. Assalamualaikum guys. Aku mau kabarin. Jadi ya di rumahku sekarang lagi ada tamu spesial. Gus Ali dari Pasuruan, Gusnya Syadi 6, Majelis Ariyat. Gitu. Kalian kalau ada yang mau nanya tentang fikih, boleh coba kalian tanya. Ini mumpung di rumahku, ini eksklusif ya. Kalian mau nanya tentang fikih atau apa, boleh komen atau enggak ini di kolom pertanyaan. Ini Gus Ali tuh spesial banget. Kalian nanya tentang tentang fikih tentang apa ya, tentang mungkin apa atau apa hukum apa gitu, boleh kalian komen. Adia, kamu datang ke saluranku. Bentar, saluranku mana? Bilang. Gus Ali, ambil HP ya. Aku situ ya. Sini. Gantian aku mau Maroko lho. Nama gantian aku mau Maroko ya Bhutan. Bretonia. Gimana dah? Bretonia. Biar ada yang tanya. Alhamdulillah. Tanya tentang apa? Iya. Fikih ya? Rasulullah SAW. Ini kebenaran. Wala nastadu an nutawil al-kalam amamakumuna. Alhamdulillah kita kerawuhan. Entar dah. Ini apa? Ini ada suara. Ada. Kok buram? Di antara orang guyon arek iki. Maka arek waduh memang. Selak Gus Ali ayah selak datang. Bentar. Niki lumayan ramai Gus, 7.000. Ayo. Boleh ke Sali di sini apa di situ? Coba cahayanya di sini. Iya. Masih pakai. Majelis 8.000. Ariyat Pasuruan. Aku komentar ini ya. Apa enggak? Tanya Yang apa? mau bertanya-tanya tentang fikih ya? Nah, itu apa saja tentang kehidupan. Apa saja tentang kehidupan? Maka mumpung beliau ke sini. Tanya apa Wah, saja ini saya. tentang kehidupan. Gus Ali Majelis Fikri Ariyat Pasuruan. Arya. Oke. Niki Gus. Anu dulu. Ribbon. Niki backlight tapi nggih. Nggih Gus Ali temen di sini. Tapi kan niki Gus. Berarti harus ada yang membacakan komennya. Komennya. Iya, komennya kecil-kecil. Ntar coba lihat kolom pertanyaan. Bagaimana hukum sholat niki loh? Hukum waris. Kamu aja yang baca dari sini kamu. Enggak. Gus Ali langsung. Aku moderator ya. Moderatornya Kedap kamu. Gus. Niki banyak niki.
Kasih. Mau ini, Mbak? Kasih Gus, niki 9.000. Moderator. Aduh. Tapi nggak pecah-pecahan, enggak apa-apa. Yang ketutup, yang kebaca, pecah-pecahan orang banyak terus. Oke, niki Gus. Bagaimana hukum sholat nih, Gus? Sambil membaca Al-Quran lewat HP. Lewat hati. Lewat HP. Oh, enggak apa-apa. Oh, kalau sakit baca saking mriki. Iten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Kebetulan Al-Fakir Muhammad Al-Fikri, Khatib Majelis Ariyat Pasuruan. Kebetulan silaturahmi kendalnya ning Arim. Masya Allah, tabarakallah. Ini beliau lagi live, jadi Masya Allah, untuk semua yang lagi stay tune di live-nya ning Arim, semua tak doakno. Mudah-mudahan semuanya panjang umur, kita adalah Rasul. Itu puasanya tadi. Bagaimana hukum sholat kalau diimamin peci putih? Niki pertanyaan. Bagaimana hukum sholat diimami peci putih? Tidak boleh. Pecinya yang imami. Tadi peci putih. Akan kusebut namamu. Ini komputer saya dibaca kosnya. Hukumnya HTS itu. Aduh Gus, niki pertanyaan nih. Gimana caranya sholat tahajud yang benar nih Gus? Gimana caranya sholat tahajud yang benar? Ya sholat, buka pakai wudhu. Bener semua, cuman kan afdolnya itu tidur dulu kan, tidur dulu afdolnya. Assalamualaikum. Kalian yang mau tanya soal soal kehidupan semuanya boleh langsung ke kolom pertanyaan. Ini nih. Jadi tahajud yang benar itu tidur dulu. Tapi kalau nggak tidur juga boleh. Di sebagian ulama mengatakan bahkan tidur sebelum maghrib ya, tidur sebelum isya itu juga bisa. Jadi tidak mengingat afdolnya memang di akhir malam. Tapi kalau kita itu tidak bisa tidur, tidak menghalangi kita untuk mengerjakan sholat tahajud. Wonten ngeten Gus. Kakak mau tanya kalau sudah telat haid 9 bulan itu gimana? Terakhir haid itu 22 Agustus. Aduh. Gus. Oh. Ani, 30. Ani. Kalau sudah telat haid, haid kalau sudah telat haid 9 bulan itu gimana? Terakhir haid itu 22 Agustus kemarin. Lah wis ngono tok pertanyaane. Lah ya 9 bulan ya. Iya, Pak. Ini kan banyak yang basic-basic itu buat. Iya, barokallah ya. Ayo sing ringan. Niki wau. Hukum murojaah hafalan saat lagi haid. Murojaah hafalan boleh, murojaah hafalan lagi haid boleh dan dianjurkan karena begini. Karena kalau haid itu kebanyakan orang dikira ketika dia haid tidak boleh sholat terus dia menghentikan semua kegiatan zikir, jangan. Jin itu paling gampang masuk orang ada 4 hal, ada 4 kelompok. Katanya Raja Jin ketika ketemu dengan Syekh Ahmad, dia mengatakan saya paling gampang goda orang itu 4 hal. 1, anak kecil dalam keadaan menangis, paling gampang. Mau kalau ada anak kecil menangis, kita harus berusaha untuk ya apa caranya menang gitu kan. Kemudian 2, ketika manten, sedang manten 2, ini cenderung karena dia tidak zikir, cenderung gampang digodok jin. Kemudian yang ketiga, wanita yang sedang haid.
wanita yang sedang nifas ini cenderung diganggu oleh jin. Makanya kalau tetap dibuat murojaah apa tidak kosong dia daripada seseorang. Hukum waris nih, aduh. Hukum waris, nerangno warisan gitu Mas. Hukum ketika membaca Al-Quran tapi tidak memakai hijab. Kurang afdol, tirang afdol. Membaca Al-Quran tidak pakai hijab kurang afdol. Kenapa kok demikian? Karena orang ketika buka hijab itu katanya malaikat lari. Jadi dulu ketika Nabi Ibrahim mau dilempar oleh Raja Fir'aun ya apa? Nabi Ibrahim ketika dilempar itu kan yang konseptornya itu kan iblis. Raja Namrud itu Nabi Ibrahim diikat dikasih manjanik. Nah, manjanik itu semacam ketapel besar itu dipotong, nah, dilemparkan gitu. Ternyata ketika sudah dipotong di apa sini ditapel, enggak putus itu anunya, enggak bisa. Oh, iblis kelihatan. Oh, ini dipegang malaikat ini. Enggak bisa sampai kapanpun. Walaupun dilepas tetap ceket manjaniknya. Ya apa caranya? Malaikat itu akan lari ketika ada perempuan yang tidak berhijab. Maka kumpul wong wedok suruh berhijab semua. Nanti ketika mau dilepas itu manjanik, suruh buka semua wanita agar tidak berhijab. Saat itu malaikat lari, tidak bakal megangi manjaknya. Betul, dilaksanakan betul. Ketika sudah siap, orang perempuan yang berhijab, ayo bareng-bareng dilepas. Ketika dilepas, malaikat lari, nah itu baru terlempar Nabi Ibrahim. Nah, gitu. Terus, ada yang nanya, hukum baca Al-Fatihah untuk orang udah meninggal. Oh iya, itu agak-agak sensitif. Daripada dibacakan nyanyian kan enak Fatihah gitu loh. Kalau orang mati dinyanyiin kan repot juga. Niki, Kak Ari mau nanya, kalau sholat datang bulan itu tiba-tiba, bulan tiba-tiba itu sholatnya sah atau enggak? Pada waktu sholat moro-moro keluar, sah. Karena tadi waktu sholat belum ada haid. Nah itu sah ya. Tapi kalau sudah dilihat kok merah-merah ya jangan teruskan. Karena waktu sholat dalam keadaan suci berarti sama dengan orang sholat nututi sarokat asal mau daya terus. Ini kalau gue banyak mendoakan. Aduh Niki buat saya. Niki. Jadi mendoakan seseorang dapat menjadi jodoh. Ya enggak apa-apa. Enggak ada salahnya orang berdoa kan. Penentu doa itu Rabbul Alamin. Doa yang baik, yang banyak, yang istimewa. Nah, nanti Gusti Allah sing naker. Nah, itu sesuatu yang didapatkan dengan doa itu akan lebih istimewa daripada kita tidak berdoa sama sekali. Gitu. Bacakan. Bagaimana hukum ibadah? Jika tidak memahami. Ya tidak apa-apa, sah. Tidak apa-apa, sah. Sholat tidak memahami fikih itu sah, tapi kita tetap harus belajar. Terus belajar, tidak ada berhentinya. Hukum keramas saat haid. Hukum keramas saat haid. Hukum keramas karena takut ketumbenya ya makan kepalanya. Jadi boleh kan gitu. Hukum memakai air bekas orang yang bermadhab Hanafi mengingat dia wudhu tidak memakai niat. Tidak memakai niat. Orang bermadhab. Hukum memakai air bekas orang yang mengingat ya. Wudhu tidak memakai niat. Saya kira semua madhab wudhu pakai niat. Semua madhab wudhu pakai niat. Dan kalau madhab Hanafi itu cenderung airnya terbuang biasanya. Nah, karena dia pakai kerojokan. Justru yang kita yang Syafi'i yang air wudhunya sisa balik mana yang jedingnya itu boleh. Dari Kak Zanus Korfa, kenapa mempelajari fikih sangat penting untuk dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, Gus Ali? Kenapa? Mempelajari fikih sangat penting untuk dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena amal tanpa semua amal itu harus dengan ilmu, Amal tanpa ilmu akan menjadi habaan mansura, menjadi debu yang berterbangan begitu. Tapi tetap Gusti Allah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha gitu kan. Jadi jangan terus karena orang beramal itu harus ilmu terus orang tidak boleh amal harus alim dulu, tidak boleh. Ibadah saja dulu sambil berjalan. Salaf dulu itu mereka mengerjakan amal dulu sebelum ilmu. Jadi anak-anaknya mereka dibiasakan bangun malam baru nanti dikasih ilmunya. Artinya kita tetap harus belajar. Apa
konsekuensi jika tidak memahami atau mempelajari fikih? Ya no. Konsekuensi jika tidak memahami atau mempelajari fikih. Tidak diterima amalnya. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mahdudatun la tuqbalu. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu, setiap orang yang beramal tanpa ilmu, maka amalnya itu mardudatun ditolak, la tuqbalu, tidak diterima. Gitu. Makanya kita harus selalu belajar sampai ada ungkapan thalabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Tidak ada batasnya. Waktu itu nyari ilmu itu tidak ada batas umur dan seterusnya. Bagaimana hukum penggunaan uang kripto Apa itu? dalam transaksi menurut pandangan fikih? Cryptocurrency apa itu? Kripto itu semacam ini. Uang digital. Kayak Beberapa vendor itu menerbitkan mata uang itu kayak bank. Dia bisa. Nanti tak jawab di rumah. Tak ngerti kripto. Saya Tapi ekonomi syariah. apa gitu? Apa manfaat? Ini kilogram ini gimana? Oh ini. Hukum sholat tapi ketika wudhu ada tato, tapi bukan di anggota tubuh yang diwudhukan. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ya harus. Terus apa lagi? Terus kalau wudhu injek tanah. Atau enggak injek tanah. Enggak. Kalau tanahnya itu najis, bukan wudhunya yang batal. Orang wudhu terus nginjek tanah. Apakah wudhunya batal? Tidak batal. Tapi kalau tanahnya itu najis, ya kakinya saja dibersihkan. Kan? Hukum menghafal saat haid. Hukum menghafalkan Quran saat haid boleh ya? Oh, damel enggak boleh. Kalau ziyadah nggak boleh. Kalau buat baru enggak boleh. Arek Alfian ngapal haid semua. Itu enggak boleh itu. Kalau ziyadah ya. Kenapa? Bukan enggak bolehnya itu. kalau tambahan nggak masuk. Tapi kalau Terus yang udah selesai itu. Loh. Nah, kadang ana hukum ombo iku. Sing penting ya. Terus lah ya iku murojaah tok sing oleh. Gawe baru enggak boleh. Tidak bolehnya itu kenapa? Oh iya, enggak boleh baca Quran. Tekan niat baca Quran. Oh gitu loh. Terus Apa hukumnya mengubah dhamir? Aduh, udah susah nggak namanya. Apa hukumnya mengubah dhamir pada ayat Quran yang dalam makna ayat tersebut terdapat doa? mengubah dhamir. Bacaannya apa dhamir? Mengubah dhamir. Nah, kira asro ya. Boleh pokoknya guru nih. Bacaannya itu loh. Ada kira asro, kita tergantung Hai Arim. Hukum orang pelit itu apa? pelit apa? Apa hukumnya jika haid tapi membaca Quran di HP? Nah, orang haid baca Quran di HP. Makusidalil dirosah tidak boleh. Kalau babak aja ditulis bismillah tidak boleh pegang belakangnya. Ngaos ananging Nanging itu tapi ngaji tetapi apa ya? apa? Bacakan. Komennya jangan aneh-aneh dong. Masa lahir dari rahim anjing gimana? Bisa turun. Anda aneh kok. Lah mantan apa Gus? Yang live itu ke Arim saja caranya. Mari 8.000 kali 8.000. Hukum ngomongin guru. Dosa. Enggak boleh ya. Kau hamen ngomong aja nanti saya. Dan jangan tanya nikah yang ngarah ke aku dong. Oh, kalau telepon. Telepon dia. Kalau acara memiliki kan.
Hukum, ya Allah aneh-aneh pertanyaannya. Gak apa-apa, lu guyon guyon. Ya tanya yang bener. Emang tanyanya itu tanya asal nanya Gus Niki. Yang bener-bener tanya Kamu gitu. butuh waktu berapa lama, Rim, untuk mungkin 30 juz? Sebelum mungkin. Nggak lama. Makan. Proses. Hukum merayakan tahun baru. Gak usah menikah sama aku ya. Hukum menyimpan foto yang bukan mahram demi kebaikan. Astagfirullahaladzim. Tapi Masya Allah, nggak apa. Ini Masya Allah. Mau untuk sini. Nah, nih, terima kasih banyak. Patenan sangat Gus Ali. Sama-sama. Oh temenan hari semangat ini jangan kebuknya di syuting. Majelis Aryan niku majelis Pasuruan. Satu-satu ya. Ayo Dek, mana foto ya? Udah pulang guys, udah pulang. Terima kasih banyak ya. Mana Deknya tadi? Ini sesi 1, sesi 2 nanti kita ambil diri di sana. Pokoknya diperkenalkan titik gitu. Terus teko samping kayak aku tetap gawe ini. Ini nang dinyai Adit. Ada kadang kok dibeli ngomong saya sudah 34 kadang ngomong itu kabeh ngono lho. Sabu lima masa jadi kan. Dona, nggak anu. Aku nge-live. Gak bisa ya. Nanti orang-orang tahu rumahku, nah ada yang udah tahu rumahku. Ada tadi rumahmu yang dimasukkan tadi aku lewat rumahmu lihat dari bawah. Iya bisa ada tamu guys. Kalian ini pertanyaannya kok aneh-aneh. Pertanyaannya tuh ya aneh-aneh. Ada yang mau ke rumahku nggak? Rumahku sepi. Ada yang mau ke rumahku nggak? Ada yang mau ke rumahku nggak? Rumahku sepi guys. Jepit rambut. Ayo ke rumahku, aku mau open house. Sepi. Gak aku mau. Ya udah teman-teman, terima kasih ya. Halo Naufal. Terima kasih teman-teman. Nanti sesi selanjutnya kapan-kapan lagi. Dadah. Loh kenapa kok malah itu dah? Terima kasih teman-teman. Dadah. Assalamualaikum. Yang mau main ke rumahku boleh kalau ke rumahku. Assalamualaikum.